Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah alladzi jama'a alaina fi harakatis syahidiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila hadrati nabiyina rabbil abbas baliyat mimangkan alaihi salam wa ila hadrati sa'iri sadatina sufyatil muhaqqiqin wal awliya sholihin wal ulama il amilin aina makan min masyarikil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati awliya tis'atil ladzina balagutina fi buldatina Indonesia wa nahusu khususan ila hadrati muallifu hadal kitab mistik wa ma'rifati Sunan Kalijogo Kyai Haji Ahmad Khodim Qaddasallahu wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa nahusu khususan ila hadrati walidayya khususan ila hadrati wa ila hadrati warhamhuma kama rabbayani shaghira syai'ul lillahi lahuma al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nahusu khususan ila hadrati Raden Masahid bin Adipati Welosekto qaddasallahu sirrahu wa usulihi wa furu'ihi wa dawil hukuki alaihi ajma'in. Summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bisihhati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bisafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahuna ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal arda ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil gharra
wa tariqatil bayda wa tamassukit tami bi harakati da'wati wa tarbiyati auliya tis'ah warzuqna kamalat tiba'i khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabbatil zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna surah hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian jamaah majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita sekalian senantiasa mendapatkan cucuran, mendapatkan limpahan rahmat, barokah, maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi wa syukurillah. Dengan berkat taufik, hidayah dan inayah, kudrat dan iradah serta izinnya, pada malam hari ini kita masih dapat berjumpa, berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka khilaful dzikri, halakoh dzikir. Kita berkumpul, duduk bersimpuh, sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, ngalap barokah, melaksanakan kajian bedah buku mistik dan makrifat Sunan Kalijogo yang disusun oleh Al-Mukarram Bapak Kyai Haji Ahmad Khodim. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan wasilah bedah buku kita malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Menciptakan alam semesta, berkenan untuk membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan. Kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, secara kafah, pasrah, sumarah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu laduniah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji, ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita di sini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kepadanya yang kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang ke kampung halaman menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Likulli niyatin sholihah ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, akan saya bacakan ulang halaman 105 ya, yang masih membahas tentang sedulur papat limo pancer ya, apa maknanya, kemudian tujuannya, kemudian pengaruhnya dalam kejiwaan atau jiwa kita ya, sudah kita bahas, nanti kita bahas ulang sekilas. Namun sebelumnya seperti biasa kepada Bapak Ibu sekalian, ngaji malam-malam ya, yang mau ngopi silahkan ngopi, mau rokokan silahkan rokokan. Jadi ngorok ngopi, rokok ngopi, ngolah pikir, rokok roh yang pokok. Monggo kemilannya yang ada di kemil-kemil dulu, boleh silakan. Yang mau kude-kude, yang mau kopi-kopi ya. Kalau mau kopi yang istimewa udah saya siapkan Liong Coffee 7G ya, 7G ya. Insya Allah kalau minum kopi Liong Coffee ya 7G itu nanti dampaknya bisa 7 gaya, 7 gerak, dan 7 goyangan. Nah itu monggo nanti dibuktikan sendiri. Jadi saya nggak komentar. Yang kakinya pegel, dengkulnya kemeng kesemutan, yang mau blonjor boleh blonjor, yang punggungnya kemeng-kemeng, yang mau bersandar silakan sandar ya. Saya ingatkan ya, carilah sandaran yang kuat, jangan bersandar kepada sandaran yang tidak kuat, nanti tidak malah geblak, malah jomplang. Silakan, ayo yang ngopi, aku ya tak ngopi, pokoknya dinyalain ya. Jangan takut mati kalau rokok ya, kalau mati ya Sundut lagi. disumet nih, nyalain lagi aja. Pokoknya tenang, rokok masih banyak, stok ready Stok. barusan juga dikirim kok. Ya, tenang, stok kopi cukup, stok rokok cukup. Itu kemilannya dimakanin dulu, silakan. Aku ya tak nyemut rokok neng Pak, makan sudah. untuk sementara saya belum bisa ikut ngemil, tapi ngerokok ngopi bisa. Untuk hormatin jenengan semua, silakan yang mau ngemil lah. Aku tak cari alat kemilan. Gigi. Oh, alat cemilan tuh gigi. Yang ngemil. Kalau saya nggak ikut ngemil nanti pada sungkan. Iya. Halaman 105 baris ketiga saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih mengenai pembahasan dulur papat limo pancer. Seperti telah diutarakan, ada keimanan terhadap malaikat, iman terhadap yang gaib. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, iman nyaris hanya menjadi kepercayaan. Kalau kita jujur melihat bangsa ini, keimanan sepertinya tak terkait dengan kehidupan nyata di republik ini. Nah, di Jawa yang termasuk dalam yang gaib itu ya saudara empat kita di alam nyata ini. Dari awal orang Jawa telah dididik untuk mengimani adanya 4 saudara gaib yang senantiasa menjaga dirinya. Tentu bila orangnya berbuat baik. Saudara gaib itu yang senantiasa menjaga dirinya, tentu bila orangnya berbuat baik. Jadi kepercayaan adanya 4 saudara gaib itu tidak melanggar keimanan orang Islam, bahkan tidak melanggar keimanan agama apapun.
Lalu kalau ditanya apa sih tujuan iman? Tentu saja untuk keselamatan manusia, agar manusia tetap berada di jalan yang benar, menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang soleh. Orang Jawa dengan mudah menggantikan kepercayaan lamanya dengan agama Islam. Ya karena kepercayaan Jawa itu sudah ada tempatnya di dalam Islam. Cuma orang Islam yang di Timur Tengah sendiri tidak menyadari bahwa konsep keimanan dalam Islam itu sudah menjangkau konsep kepercayaan di luarnya. Sehingga banyak orang Islam yang mengaku Puritan itu menganggap bid'ah atau syirik terhadap sesuatu yang tidak pernah mereka alami. Seolah-olah makanan bergizi itu ya yang hanya berupa gandum, kurma, daging, domba atau onta. Mereka tidak tahu bahwa di negeri seberang ada makanan yang lebih unggul gizinya bagi penduduk negeri itu. Akhirnya seperti anak kecil gayanya. Kalau makanan tidak diberikan ibunya itu makanan yang salah. Ini namanya hidup termakan oleh doktrin karena didikte belaka. Tuh. Pandangan adanya 4 saudara gaib ini semakin berkurang di kalangan Jawa modern. Jarang yang tahu, bahkan banyak yang nggak tahu. Mengapa? Karena hampir tak ada lagi orang tua yang mengajarkan kepada anak-anaknya. Pendidikan di sekolah juga tidak menjangkau ke sana. Apalagi di pondok pesantren, dianggap barang bid'ah. Ya kan? Padahal sudah ada sebelum Islam datang. Para pembuat kurikulum yang umumnya dididik di barat menganggap bahwa seolah-olah kehidupan modern itu tidak memerlukan lagi kepercayaan lama. Wah, keren. Yaitu ajaran 4 saudara hanya dipandang sebagai ajaran klenik. Nah, 4 saudara dianggap pelajaran klenik. Dalam pengertian yang negatif, suudzon, ya, prasangka yang buruk, atau sebatas gugon Tuhan, gitu ya. Gugon Tuhan, dituhoni, digugu, dituhoni. Orang tua yang berbicara ya digugu, dituhoni, cuman gitu tok, dianggap gugon Tuhan. Sesuatu yang dipercayai memiliki daya sakti, ya, seolah-olah sesuatu yang diyakini sebagai memiliki daya sakti, padahal tidak ada nyatanya. Inilah mental manusia jajahan, ya, mental manusia jajahan, tidak mengkaji lebih dulu, tapi langsung divonis yang diajarkan Barat baik, yang berasal dari negeri sendiri jelek. Nah, ini kan lucu. Padahal ngerti juga enggak. Makan montong kagak pernah, ngomenin montong. Ya, kalau pengen tahu montong, ya, beli dulu, beli montongnya. Tuh ya kan? Duren itu loh. Jenis duren tapi dagingnya tebel, bijinya tipis. Nah, kok Pak Warto tahu gitu. Karena sering makan. Nah, itu yang kadang-kadang nggak pernah makan montong, nggak pernah beli montong, ya kan? Ngomenin montong, ya kan? Habis mahal Pak. Ya justru orang murahan jangan ngomenin orang mahalan. Orang murahan itu emang mahal. Tapi kan kita dapat pengetahuan kan gitu. Jangan apa-apa lucu. Indonesia ini sudah berperadaban sebelum orang punya peradaban. Orang Indonesia ini sudah bertuhan di saat orang masih menyembah batu hitam.
sudah bertuhan. Ya kan, cobalah lihat sejarah. Lihat sejarah. Ya. Jadi hebat, kita ini hebat. Di Jawa itu sebelum ada agama, ya, itu sudah ada yang namanya kapitayan. Orang Jawa itu sudah punya keyakinan namanya kapitayan, yang hanya mengakui adanya satu Tuhan. Artinya Tuhan hanya satu-satunya yang tidak bisa dijangkau oleh akal, pikiran, dan indera manusia. Betul. Kemudian nyebut Tuhan itu disebut Sang Yang Toyo. Lambangnya tu atau to. Kalau tu yang baik disebut Tuhan, kalau tu yang jelek disebut hantu. Itu udah dari dulu. Jadi Tuhan itu yang punya orang Indonesia. Di Al-Quran disebut Rob atau ilah. Gitu loh bro. Coba cek sejak kapan kapitayan ada. Itu apa, sejak zaman Teleolitakum ya. Teleolitikum itu sudah ada sejak 3 juta tahun yang lalu. Sampai pada 11.650 tahun yang lalu baru ada yang mulai namanya ada animisme, ada dinamisme. Baru 4.000 tahun yang lalu muncul agama yang datang dari Hindus. Jadi agama itu Indonesia, bangsa Sanskrit, bahasa Sanskrit. Jadi Indonesia ini, orang Indonesia dulu sudah berketuhanan yang Maha Esa di saat orang masih pada jahiliyah. Halo, kenapa sampean bengong begitu? Mulai mikir ya, dia badine Pak Warso ngerti wah, yang penting lu dalam hati ini. Mulane ben sadar. Jangan apa-apa yang kalau dari negeri sendiri jelek. Yang dari asing, yang datang dari asing, disanjung-sanjung. Ini kan ciloko ini. Itu akhirnya ada ajaran yang bagus. Ya, disepelein, diabaikan. Padahal jujur kita sebagai orang Islam. Atau yang disebut agama Samawi muncul itu hanya 3 yang disebut agama Samawi. Samawi itu langit, Pak. Sama itu langit, samawat, samawi itu langit. Ya, di dalam Islam itu yang diyakini sebagai agama Samawi itu 3. Ya, Yahuda, Nasoro, dan Islam. Nah, yang kemudian diyakini sebagai agama Abrahamik. Karena baik Yahudi, Nasoro dari keluarga Nabi Ibrahim, Islam juga dari keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim terkenal dengan sebutan Abul Ambiya, bapak moyangnya para nabi. Tolong ngerti sejarah dikit-dikit lah, walaupun enggak itu. Sekarang jujur, ya. Kita ini sebetulnya begini nih mau ngapain sih sebetulnya? Coba, masa nggak punya tujuan? Apa cuman mau ngopi aja? Ngomel? Beragama mau apa? Terus ngaji ini mau apa? Halo, kok tegang sih? Mesti pengen masuk nih, katanya pengen masuk surga nggak? Ini Mbak, pengen masuk surga apa pengen masuk neraka?
Halo. Warga. Jumpa. Jawab kok. Lama dijawab. Nih. Kok langsung jawab nih? Lo nek wasiat iso. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka. Lah terus pengen kemana? Halo? Hah? Surga. Surga ngono wae kok jawab surga kok angel pol. Mendang ngerokok sih. Enaknya ngerokok ini begini, awet. Jadi ngaji sambil ngerokok, lo ngaji di tekek. Ora usah dipateni. Kok pengen nyumet nek.